Pemirsa, Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapid test dengan metode drive-thru untuk masyarakat umum. Sementara Bappenas menggelar rapid test untuk seluruh pegawai di hari pertama masuk kerja. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menggelar rapid test atau tes cepat terkait COVID-19 terhadap 1.000 warga. Tes massal ini dilaksanakan secara drive-thru dan bisa diakses bagi pengguna roda 2 maupun roda 4. Setiap hari rapid test drive-thru ini melayani hingga 200 sampel selama 5 hari ke depan. Mereka yang akan diperiksa sebelumnya juga sudah mendaftar menggunakan aplikasi khusus dari Kemenkumham dan selanjutnya akan diberikan jadwal pemeriksaan agar pelaksanaan berlangsung tertib. Tidak hanya Kemenkumham, Bappenas juga menggelar rapid test. Di hari pertama bekerja, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar rapid test terhadap ribuan pegawai di halaman kantor Bappenas Jakarta. Rapid test dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Bappenas bebas dari virus corona. Pada Senin pagi, peserta tes hanya dibatasi sebanyak 30% pegawai dan akan dilanjutkan secara bergilir. Rapid test di Kementerian Bappenas akan berlangsung hingga Jumat mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga dari berbagai daerah hari ini mengikuti rapid dan swab test. Tes dilakukan oleh tenaga medis dengan alat pelindung diri lengkap. Ribuan warga Surabaya, Jawa Timur antri untuk mengikuti rapid dan swab test yang digelar oleh pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara. Tes mulai dibuka sejak pukul 7 di halaman makam Ngakel Rejo Gubeng, Surabaya pada Senin pagi. Untuk menunjang pemeriksaan, 40 tenaga medis serta 20 personel BIN dilibatkan. Dalam kurun waktu 2 jam, 300 sampel hasil pemeriksaan langsung dapat diketahui dengan menyediakan 3.000 alat rapid test. Di Medan, Sumatera Utara, rapid test dilaksanakan secara drive-thru di halaman Rumah Sakit USU Medan sejak Senin pagi. Satu persatu peserta tes diperiksa meski tidak harus turun dari dalam kendaraan. Rapid test secara drive-thru ini dilaksanakan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang dengan menyiapkan 500 alat rapid test. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat membuat alat pelindung diri atau APD. Namun pembuatan APD ini terkendala pasokan bahan baku yang berasal dari Jawa. Inilah aktivitas beberapa warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak saat membuat APD. APD yang dibuat berupa baju hazmat, face shield, serta masker. APD ini nantinya akan dibagikan ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Salah seorang warga binaan, Solihin, mendapatkan amanah untuk membuat baju hazmat. Keterampilan menjahit sudah dikuasainya sebelum ia divonis bersalah atas kasus penyalahgunaan narkotika 3 tahun silam. Bang, satu hari bisa buat berapa ini, Bang? Satu hari kalau saya jalan di rumah udah Berapa? 20 pieces. Namun pembuatan APD ini sedikit terkendala akibat bahan yang berasal dari Pulau Jawa, sehingga warga binaan hanya mampu menyelesaikan 20 buah perharinya. Dari mulai masker sampai pelindung wajah dan pakaian itu kita kebetulan dari pemerintah, anggaran yang tadinya untuk kegiatan kerja untuk pelatihan dialihkan ke pembuatan itu ya. Nah, ini diharapkan hasil ini kita sumbangkan ke masyarakat maupun ke rumah sakit. Nah, ini rencana pelindung wajah dengan pakaian itu akan disumbangkan ke rumah sakit di Kabupaten Kuburaya. Kesulitannya memang kita bahan-bahan yang ini ya, terutama untuk pakaian itu kita beli dari Jawa, karena di sini kualitas yang bagus tidak ada.
Kegiatan ini merupakan inisiatif dari pihak lapas yang mengalihkan anggaran senilai 40 juta rupiah dari yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pembinaan warga binaan. Kalimantan Barat, tim Ayus melaporkan. Sementara itu, Barreskrim Polri mengungkap sindikat penipuan internasional penjualan alat pelindung diri. 3 tersangka menawarkan APD hingga ke luar negeri melalui akun media sosial. Hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus sindikat penipuan internasional penjualan alat pelindung diri atau APD. Kasus ini para pelaku memanfaatkan situasi wabah COVID-19 di Indonesia untuk menjual masker melalui akun Instagram dengan cara memposting gambar, video, dan tulisan penjualan masker sensi dengan harga murah, yaitu satu kotak seharga Rp75.000, kemudian satu dus harga Rp1.700.000. Untuk meyakinkan pembeli, para pelaku menggunakan bukti pembayaran dan screenshot komunikasi dengan para korban sebagai testimoni pembelian guna menarik pembelian para pembeli lainnya. Kemudian para korban yang tertarik menghubungi nomor handphone pelaku yang tercantum pada caption di Instagram @literasiwa_ melalui aplikasi WhatsApp. Setelah para korban melakukan transfer uang pembelian, barang yang dijanjikan tidak dikirimkan. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku mengganti nomor yang dipergunakan saat berkomunikasi dengan para korban dan mengganti nama akun Instagram yang dipakai. Dari kasus ini, anggota Subdit 1 Siber Barreskrim Polri telah bisa mengamankan 3 pelaku, yaitu YF, MF, dan MG. Pemirsa, di tengah masih tingginya angka penularan corona, Kota Surabaya bersama dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo sepakat untuk tidak memperpanjang masa PSBB. Di samping itu, status 4 wilayah lain di Jawa Timur telah berubah dari zona merah menjadi zona kuning karena tidak ada penambahan kasus positif baru. Tiga wilayah yang masuk dalam kawasan Surabaya Raya, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, hari ini sepakat tidak memperpanjang PSBB. Ketiga wilayah ini bersiap untuk menerapkan transisi menuju kenormalan baru dengan protokol kesehatan yang ketat. PSBB tidak dilanjutkan atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi warga. Padahal sebagian kecamatan di ketiga wilayah tersebut masih ada yang berstatus zona merah. Jika tidak ada perpanjangan, maka PSBB sudah berakhir tanpa ada pencabutan keputusan. Selanjutnya, kewenangan ada pada Bupati Wali Kota, Kabupaten Kota. Di samping itu, Pemprov Jawa Timur mengumumkan 4 wilayah yang telah masuk ke dalam zona kuning COVID-19. Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Keempat daerah yang sebelumnya masuk dalam zona merah ini diubah statusnya karena tidak ada temuan kasus positif baru. Hingga hari Senin ini, Jawa Timur menyumbangkan angka penambahan kasus positif corona tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 365 kasus. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak penutupan Pasar Karangayu Semarang. Penutupan pasar tradisional ini dilakukan akibat adanya 3 pedagang yang terpapar corona. Untuk memastikan penanganan Pasar Karangayu Semarang usai dilakukan penutupan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak. Penutupan pasar ini dilakukan setelah 3 pedagang positif terpapar COVID-19. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kota Semarang melakukan penutupan pasar sementara selama 3 hari. Selama penutupan pasar, pengelola akan menyemprot pasar dengan disinfektan.
Jadi mumpung kosong, sebenarnya hari ini kesempatan jenengan noto kabeh. Kerahke kabeh, kalau perlu minta bantuan nanti provinsi juga siap bantu. Terus ditoto, jaraknya ditoto, ojo yang disemprot percuma. Kemarin saya kesini luar biasa memang crowded. Nah, hari ini ada kesempatan untuk menata. Jadi ide menutup dari Pak Wali ini sebenarnya bagus, bisa dijadikan contoh untuk seluruh pasar. Setelah 3 hari, pasar dapat dibuka dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti membuat garis pembatas untuk pedagang dan pembeli. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga hari ini pasien positif corona di Indonesia mencapai 32.033 kasus. Pemerintah mengatakan bahwa penularan virus corona masih terus terjadi. Untuk itu warga diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. 847 orang, sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Kalau kita lihat rincian lebih lanjut, maka kasus yang terbanyak kita dapatkan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 365 orang, dan hari ini juga melaporkan ada 90 orang yang sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan ada penambahan 110, kemudian DKI Jakarta melaporkan 89 kasus baru dan 76 sembuh. Kemudian Kalimantan Selatan 62 kasus dengan 9 sembuh, Maluku 38 kasus dan 13 sembuh. 21 provinsi hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Bahkan ada 15 provinsi yang melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Hanya melaporkan Kalimantan Utara tanpa kasus tetapi dilaporkan 20 sembuh. Sumatera Barat tanpa kasus dilaporkan 11 kasus sembuh. Kemudian Sumatera Utara melaporkan 2 kasus dan 10 sembuh. Nusa Tenggara Timur melaporkan 6 kasus dengan 16 kasus sembuh. Sehingga total sembuh keseluruhan hari ini dilaporkan ada 406 orang. Sehingga total menjadi 10.904 orang. Meninggal 32 orang sehingga total menjadi 1.883 orang.